Mbok Rondo Gondang. Apakah kalian sudah tahu cerita tentang Mbok Rondo Gondang? Belum. Kalau belum tahu, kita saksikan cerita berikut ini. Check it out. Nah, pada zaman dahulu tersebutlah di kerajaan Blambangan seorang raja yang bernama Minak Sembulu. Beliau mempunyai seorang putri yang cantik sekali. Sudah remaja, cantik jelita. Pada saat itu, kerajaan Blambangan diserang wabah penyakit yang sangat mematikan. Nah, tidak terkecuali Dewi Sekardadu juga terkena penyakit tersebut. Karena seorang raja, ya, Minak Sembulu seorang raja, beliau mempunyai uang yang banyak, mempunyai harta yang banyak. Seluruh tabib di kerajaannya, seluruh dokter di kerajaannya dikerahkan untuk menyembuhkan Dewi Sekardadu. Tapi tidak ada satu pun yang berhasil menyembuhkan. Sampai akhirnya sang raja membuat sayembara. Sayembara, wahai rakyatku semuanya, barang siapa yang bisa menyembuhkan putri saya Dewi Sekardadu, kalau dia laki-laki akan saya nikahkan dengan putri saya. Tapi kalau dia perempuan akan saya angkat menjadi saudara putri saya. Nah, tapi beliau sang Minak Sembulu tidak patah arang. Beliau tetap mencari tabib yang bisa menyembuhkan Dewi Sekardadu. Pada suatu waktu beliau melewati sebuah gunung. Di situ heran, di gunung itu kok ada sesuatu yang bersinar ya? Apakah dia? Akhirnya dihampiri karena penasaran, dihampiri. Di situ ternyata yang bersujud adalah yang bernama Syekh Maulana Ishak. Setelah berkenalan, Raja Minak Sembulu menceritakan bahwa beliau mempunyai seorang putri yang yang sakit. Akhirnya sang Syekh Maulana Ishak itu, insya Allah saya bisa menyembuhkan Tuan Raja dengan izin Allah. Akhirnya beliau betul-betul bisa menyembuhkan, tapi dengan satu syarat Tuan Raja. Apa itu? Tuan Raja dan seluruh rakyat harus mengikuti agama saya. Baiklah, baiklah, saya mau apapun syarat yang kamu berikan, saya setuju. Katanya seperti itu, padahal beliau hanya di mulut saja. Ya. Nah, akhirnya Raja Minak Sembulu tidak mengingkari janjinya, memenuhi janjinya, yaitu Syekh Maulana Ishak dinikahkan dengan Dewi Sekardadu. 2 tahun berselang setelah menjadi suami dari Dewi Sekardadu, Syekh Maulana Ishak menyebarkan agama Islam di seluruh tanah Blambangan. Dan ternyata selama 2 tahun agama Islam berkembang sangat pesat. Raja Minak Sembulu merasa terancam. Kalau begini agama saya bisa hancur ini. Ini tidak bisa dilanjutkan. Katanya seperti itu. Akhirnya dengan tipu dayanya, Syekh Maulana Ishak diusir dari istana. Beliau keluar dari istana. Di saat itulah Dewi Sekardadu ternyata juga sedang hamil 6 bulan. Nah, ini beliau hamil 6 bulan. Nah, hamil. Sebelum anak dari Dewi Sekardadu lahir, di situ ada patih dari Raja Blambangan yang namanya Badul Sengoro. Itu bermimpi ada seorang anak kecil laki-laki yang menghancurkan agama mereka. Beliau bercerita kepada Minak Sembulu. Oleh Minak Sembulu akhirnya apa? Memberikan pengumuman bahwa semua bayi yang ada di kerajaan Blambangan harus dibunuh, termasuk ini cucunya sendiri. Tetapi apa? Pengawal yang disuruh membunuh tidak sanggup membunuh, lemes karena wajahnya bercahaya, ganteng, tersenyum. Akhirnya dibuanglah, dikentirno, alias dihanyutkan di lautan. Ketemu ibu saudagar kaya dari Gresik namanya Ibu Pinati, dirawat menjadi anak angkatnya. Nah, selama berpuluh-puluh tahun Dewi Sekardadu menderita. Kangen, bojoku no endi, anakku no endi, suami saya di mana, anak saya di mana. Akhirnya beliau dengan rombongan pengawalnya mencari anaknya. Yang pertama, sampailah beliau di desa Dagang, bertemu dengan anaknya. Anakku, ibu
dari kalung yang sudah pernah ditinggalkan. Akhirnya bertemu dan melanjutkan perjalanannya sampai berjalan ke selatan. Di situ beliau bertemu dengan seorang yang tua, namanya Mbah Lamong, yang pada akhirnya nanti akan dijadikan nama kota Lamongan. Beliau melanjutkan perjalanan terus sampailah di hutan kelapa yang sangat horor, sangat menyeramkan. Banyak hantunya katanya seperti itu. Nah, karena itu dalam bahasa Jawa disebut keramat. Sekarang ini dinamai desa Keramat. Berlanjut lagi perjalanannya, nah sampailah ke hutan yang penuh dengan bunga. Sampai akhirnya ini desanya dinamai Desa Bunga. Lanjut lagi perjalanannya, wah sampai di hutan. Berputar-putar di situ, tidak ada jalan keluar. Bingung. Akhirnya Allah memberikan jalan keluarnya. Nah, di sini namanya sekarang ada Desa Kuter. Ya, nah. Lanjut lagi melanjutkan perjalanan ke selatan. Di situ mentok ketemu gunung. Nggak ada jalan ya pengawal. Iya Tuan Putri. Baiklah, kita sekarang ayo menerobos gunung ini. Kita naik ke gunung sampai di atas. Lelah mereka beristirahat. Beristirahat di atas gunung. Akhirnya melanjutkan perjalanan lagi menuju ke barat. Sampailah di bekas kerajaan Jenggolo. Oleh masyarakat sekitar, karena Putri Dewi Sekar Dadu orangnya itu seorang putri, pakaiannya bagus. Oleh mereka, Dewi Sekar Dadu dianggap orang yang mempunyai derajat yang tinggi, dekat dengan Yang Maha Agung. Makanya sekarang petilasannya dinamai Desa Deket Agung. Nah, berlanjut lagi melewati sungai besar. Nah, disinilah Dewi Sekar Dadu bertempat tinggal. Sampai beliau di situ mengajarkan agama Islam di situ sampai beliau meninggal. Karena beliau tidak pernah membawa anak dan suaminya, maka beliau meninggal dan dikuburkan di sini. Ini disebut dikuburkan di Desa Gondang namanya. Makanya disebut Mbok Rondo Gondang, yang namanya adalah Dewi Sekar Dadu, yang notabene-nya ibu dari Sunan Giris. Dan sekian saja cerita dari Bu Guru. Besok kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.